Baiklah, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Ibu panggil dulu namanya Mazidah. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Miftahul. Mutasya. Hadir, Bu. Santi. Santi hadir, Bu. Putri Eka. Wahyu. Hadir, Bu. Nur Afni. Vira. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Ahmad Rindarto. Hadir, Bu. Febrianti. Siti Hasma. Utami. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Yulia. Hadir, Bu. Sisi. Hadir, Bu. Putri Rahmadia. Hadir, Bu. Daita. Hadir, Bu. Ulta. Hadir, Bu. Melinia. Hadir, Bu. Tika Melinia. Hadir, Bu. Diah Putri. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Sania Sakila. Hadir, Bu. Ide Lestari. Hadir, Leni. hadir, Bu. Salia. Ega Puspita. Hadir, Bu. Serly. Hadir, Bu. Graciela. Hadir, Bu. Fitria. Hadir, Bu. Ismiralda. Sari. Tria. Hadir, Bu. Ardianto. Ada, Bu. Akil. Hadir, Bu. Putri Suryani. Hadir, Bu. Sariful. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Alfia. Hadir, Bu. Mutia. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Siti Natasha. Hadir, Bu. Resma Dona. Hadir, Ibu. Putri Sagita. Hadir, Bu. Diah Rindang. Neta. Hadir, Bu. Nur Aina. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Lia. Hadir, Bu. Karyena. Hadir, Bu. Rozi. Catherine. Hadir, Bu. Mauizatil. Hadir, Bu. Zikri. Hadir, Bu. Joy. Hadir, Bu. Ibnul. Hadir, Bu. Intan. Rio. Hadir, Bu. Helena. Hadir, Bu. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita ke-11. Untuk kuis pertemuan ke-12 dilakukan hari Sabtu pukul 8. Waktunya nanti Ibu perkirakan antara 1 jam atau 1,5 jam materinya dari pertemuan ke-9 sampai hari ini, dan hanya 1 soal saja. Bila diperlukan sepertinya diperlukan menggunakan software Linggo, maka mahasiswa wajib men-screenshot hasil Linggo tersebut
dan mengattachkan ke jawaban. Ya. Kalau diperlukan penjelasan ya berarti ditulis tangan gitu saja. Jadi kemungkinan antara 1,5 jam sampai 2 jam maksimal mungkin gitu ya. Ibu tidak memperkirakan akan saya lihat berdasarkan jenis tingkat kesulitan soal gitu ya. Cukup 1 soal saja. Urutan pengerjaan soalnya dicek dari DPNA yang akan Ibu attachkan atau lampirkan juga bersamaan dengan soal. Jadi kalau di urutan DPNA dapat nomor 5, berarti kerjakanlah soal nomor 5 saja. Ya. Tidak perlu menyalin soal dan lain sebagainya, tinggal kerjakan sesuai dengan permintaan. Berkali-kali saya perhatikan untuk ujian sebelumnya gitu ya. Masih banyak mahasiswa yang tidak membaca petunjuk dengan baik. Tidak tahulah matonya itu kemana itu. Yang dilihatnya apa. Halaman 1 itu perlu dicek terlebih dahulu ada petunjuknya. Di antaranya file harus dikumpulkan itu nama kalian sendiri. Tidak usah nak dibuat-buat kuis ini, kuis anu. Nama si anu, masih cam scanner. Itu kayak mana lah itu jadi mahasiswa. Ini mahasiswa semester tinggi ya. Kalian itu sudah semester 6. Bukan yang ngajari mahasiswa semester 1. Jelas, file yang ditulis haruslah nama kalian sendiri. Ya sudah, ditulis nama aja sendiri, nggak usah ditulis kuis-kuis segala macem. Kamu sendiri nanti folderkan ini kuis komat, gitu misalnya. Masa kayak gitu kurang jelas saja. Ya, aturan-aturan seperti itu diperhatikan. Kalau ngeklik submit, pastikan filenya itu sudah terattach dengan baik. Jangan nafsu baik ngumpul-ngumpul, udah dicek lagi. Aduh, ada file aku itu. Kalau ada, berarti ada, aman. Kalau belum, jangan langsung off, langsung sign out. Nggak sabar lagi, nak main, nak berjalan, nak tidur, nak apa. Ujian ini. Ya, cek betul-betul. Ada nggak file saya itu? Seperti biasa, Ibu pasti selalu memperpanjang waktu selama 1 jam. Tapi ingat, yang terlambat walaupun sekian detik itu pasti nilainya tidak sama dengan nilai yang full mark kalau on time. Kalau dia on time, kalau dia terlambat, dia full mark, harusnya dia tidak akan dapat nilai full mark. Berapa nilainya tergantung berapa lama terlambatnya. Tentu saja yang terlambat 50 menit, 30 menit akan berbeda dengan yang cuma terlambatnya berapa detik. Ya. Semua itu tidak bisa dibohongi karena sistem sudah merekod terlambat sekian detik pun. Kalian sendiri pun bisa ngecek sendiri terlambat atau tidaknya. Ya. Tolong diperhatikan, tidak akan ada yang sama nilai. Penilaian kalau sudah Ibu koreksi, pasti Ibu informasikan. Selama saya belum informasi, belum dikoreksi. Jadi tidak usah nanya-nanya. Komentarnya pasti ada di situ lah Ibu tulis. Kenapa salah, kenapa kurang, kenapa anu-anu segala macam. Ataupun kalau tidak sempat, nanti file PDF, file Excel-nya saya berikan komentarnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan kita ke-11 hari ini. Yaitu tentang masih masalah penjadwalan, masalah finance, masalah aplikasi pemasaran pakai linggo yang standar algebraic approach. Jadi pendekatan aljabar dari aljabar dengan menggunakan standar linggo. Jadi ini kemarin kan ada di bab 6 ya. Kita pertemuan kemarin di bab 6, tapi kita menggunakan bahasa bahasa pemodelan linggo. Yang ini kita lihat yang Ibu lihat kemarin, kemarin kita ke-6 kita belajar yang scheduling, finance and marketing application using Lingo modeling language. Jadi kita pakai yang itu. Sekarang kita lihat akan pasti
akan sangat lebih mudah memahami kalau kita pakai pendekatan aljabar standar linggo ya daripada pakai yang pemodelan, tapi sebenarnya sama saja gitu ya. Kalau memang sudah terbiasa menggunakan set, menggunakan data, kemudian menggunakan apa namanya looping, for gitu ya, itu enggak masalah. Tapi kalau tidak pun kita bisa pakai yang pendekatan aljabar standar linggo. Kebanyakan mahasiswa yang terlibat TA di bidang optimasi yang pembimbingnya Ibu rata-rata menggunakan standar linggonya yang algebraic approach saja gitu ya. Karena lebih mudah pahamnya dan lebih mudah lebih mudah menuliskannya gitu ya. Oke, kita lihat pendahuluannya di bab sebelumnya gitu kan sudah membahas mengenai aplikasi pemrograman matematis ya. Jadi nama lain dari optimasi itu untuk masalah transportasi dan perencanaan distribusi. Di bab 2 pemrograman matematis juga berlanjut untuk varietas dari masalah penentuan keputusan. Kemudian di bab ini ada aplikasi penting dengan menggunakan linggo, yaitu yang digrupkan menjadi 3 area. Ini penjelasannya sudah ada juga kemarin ya, scheduling, penjadwalan, finance, keuangan, dan marketing, pemasaran. Ya. Oke, di sini kebanyakan itu memang masalah 3 item ini memang sangat berguna untuk proyek-proyek aplikasi atau terapan, misalnya di TA mahasiswa gitu ya. Di sini ada sedikit mengenai alokasi ruang retail ya, dan berikutnya ini beberapa contoh yang ada di riset-riset orang gitu ya. Ini pendahuluan pertama adalah tentang tentang beragam tipe dari masalah penschedulan staff ya. Nih masalah tersebut terbatas secara praktis ya, karena banyak bisnis itu haruslah menjadwalkan pekerjanya untuk melakukan beragam tugas, di mana permintaan dari layanan ini tuh selalu beragam sepanjang waktu. Contohnya tugas tersebut, task ataupun masalah penjadwalan staff itu diantaranya misalnya memberikan staff di call center. Banyak sekali call center kita mulai dari bank, kemudian seluler, kemudian macam-macam gitu ya. Rata-rata sekarang company-company yang melayani masyarakat itu selalu punya call center ya kan. Kemudian penugasan pekerja pada shift di restoran misalnya gitu ya. Kemudian pengalokasian staff di layanan, pusat-pusat layanan misalnya kayak di Telkom Center gitu ya. Itu kan ada juga. Jadi yang di kantor ada, kemudian ada juga yang melayani secara via call gitu ya. Pendekatan untuk pemodelan ini nanti akan dilihat di contoh penschedulan. Ini International Airline, jadi airline perusahaan internasional ini contohnya mirip ya, sama persis dengan contoh yang di bab 6. Cuma kita menyelesaikannya dengan cara yang berbeda. Tadi Ibu bilang kalau yang kemarin dengan bahasa pemodelan linggo, yang kedua kita menggunakan standar aljabarnya gitu ya. Adalah proses memfinalisasi sistem reservasi online gitu ya. Untuk menambahkan staf di sistem ini, operator telepon itu perlu ada sepanjang waktu agar memenuhi permintaan yang diramalkan. Di sini kan ada kemarin operator sniditnya 3 dari waktu-waktunya ada 10 periode dan ada 6 shift. Ya. Tujuan di sini kita mau meminimumkan biaya total pasti ya, kan harian. Biaya payroll, jadi biaya bayar hariannya, tapi dengan menugaskan operator untuk shift ya, agar memenuhi permintaan selama periode waktu, setiap periode waktu. Rate bayaran per hari untuk 4 shift pertama $56,
Akan tetapi karena shift yang ke-5 dan ke-6 itu di-split, dibagi 2, maka pay rate-nya berubah jadi 70 gitu ya. Dengan menggunakan informasi ini, kita siap memformulasikan masalah penjadwalan dengan linggo. Di sini diketahui dari bab 2, kita tahu bahwa mengembangkan masalah pemrograman matematis memerlukan pertama kita harus tahu variabel keputusannya, gitu ya. Kita kemudian memformulasikan fungsi objektifnya dan juga kendalanya. Setiap 3 step ini adalah dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kita identifikasi dulu dan definisikan dulu apa variabel-variabel keputusan saya. Variabel keputusan di sini adalah jumlah operator yang dijadwalkan sepanjang setiap shift. Jadi kalau ada XI itu jumlah operator yang dijadwalkan selama shift, berarti I-nya harus sampai 6. Karena apa? Karena shift-nya ada 6 buah, sesuai tabel tadi. Kemudian kita mau memformulasikan fungsi objektif, gitu ya. Komen atau perintah untuk meyakinkan bahwa nilai dari variabel keputusan kita adalah bernilai integer karena permintaan di contoh kita integer, karena jumlah shift nggak ada, jumlah shift 2,5, 2/3 nggak ada, gitu ya. Jadi jelas shift 1, 2, 3, 4 jumlah operator pada shift. Namanya operator berarti berhubungan dengan orang, nggak ada orang 2,5, 2/3 gitu, berarti nilainya haruslah integer. Ya, fungsi objektif ini, sehingga fungsi objektif, nilai fungsi objektif itu menunjukkan bahwa biaya penstafan total 15,26 per hari. Dengan melihat, jadi ini time operator needed-nya, kemudian kita lihat berikutnya, mengindikasikan biayanya 15,26 tadi diketahui. Dengan melihat nilai dari variabel keputusan, kita tahu kita harus menyewa 38, 10, 5, 0, 1 operator sepanjang 6 shift pertama. Ya. Ini sudah ada penjelasannya kemarin 38, 10, 5, 0, 1 itu ya. Ya, ini ada penjelasannya kemarin step-step memilihnya. Baru 6 ini 6 shift pertama. Ya, secara berturut-turut. Nilai 8 ini di dalam kolom slack atau surplus untuk periode demand ketiga. Baris keempat dalam output itu menunjukkan surplus dari 8 operator yang akan terjadi, jadi ada surplus, ada kelebihan 8 operator terjadi di periode 3. Hasil ini bisa diperoleh dengan mengingat memanggil demand ini ya, untuk memanggil demand-nya. Kita lihat yang ketiganya di sini, kita formulasikan kendalanya. Sekarang sudah tahu tadi fungsi objektifnya, total payroll tadi per day, kita mau tahu demand-nya. Jumlah operator total yang dijadwalkan untuk pekerjaan selama setiap periode itu harus memenuhi atau bisa melebihi demand untuk pekerja di periode itu. Untuk memformulasi kendala ini kita harus tentukan pertama kali dulu shift mana yang bekerja selama 6 periode. Bisa ditentukan dengan membentuk matriks di gambar 81. Nah, ini gambar 81 matriksnya yang kemarin ya kan. Ya, matriks tersebut jadi itu matriks yang kemarin juga sudah ada dibuat itu. Oh, ini Ibu ini ada yang tertinggal 100. Oh, sorry. Transportation-nya Bapak 8 ya. 8. Oke. Scheduling. Ya, itu fungsi objektifnya. Kita lihat di sini.
ini ada yang ini Bu nih. Formulate. Oke, benar. Kemudian formulate constraint ya. Oke, benar. Jadi di sini untuk memformulasikan kendala ini, pertama kita harus tentukan dulu shift mana yang bekerja selama setiap periode. Bisa ditentukan dengan membentuk tadi matriks di gambar setelah ini. Matriks tersebut menunjukkan akan ada match antara shift coverage-nya, jadi di jadwal shift itu dan particular period, jadi periode yang tertentu. Match itu nilainya 1 kalau tidak 0 gitu. Jadi antara shift dengan periode. Kalau ada match 1, kalau tidak ada match 0 gitu ya. Misal nilai di kolom pertama, jadi nilai di kolom pertama itu menunjukkan 1, itu membantu kita memenuhi permintaan selama 4 periode pertama saja gitu kan. Itu 6 sampai 8 AM itu periode pertama saja. Jadi kalau kita lihat nih, ini 1 nih. Jadi 4 periode pertama saja. Kemudian karena bersesuai dengan data yang ini tadi ya, sama persis seperti contoh sebelumnya nih. Ya, ini shift-nya 6 AM sampai 2, jadi 6 pagi sampai 2 pagi gitu ya. Kemudian yang ini ada 6 sampai 8 gitu, mencakupi di shift 1 gitu ya. Jadi kita cek satu persatu per periode dan shift. Nah, untuk mengerti mengapa, lihat waktu untuk 4 periode pertama. Jadi 4 periode pertama tuh ya, waktunya kan 6 sampai 8, 8 sampai 10, 10 sampai 12, 12 sampai 2. Yaitu 4 periode pertama. Dan ingat, waktu untuk shift pertama yaitu 6 sampai 2. Artinya 1 sampai 4 itu semuanya 1 nilainya. Nih. Nih. Ya kan? Untuk shift itu semua terpenuhi. Kemudian seterusnya kita lihat dan remember dan ingat waktunya adalah 6 sampai 2. Shift pertama lengkap mengcover. Jadi kita ngelihatnya itu per shift ya. Jadi kita bukan ngelihatnya per periode di sini tapi kita ngelihatnya per shift. Gitu. Shift 2 itu misalnya kita tahu dari mana contohnya? Bu baca di sini aja melihatnya. Shift 2 itu kan dimulai dari 8 pagi sampai 4 sore gitu ya. 8 pagi sampai 4 sore. Nah, berarti ini yang 1 nih. Nah, ini kan. Nah, dan seterusnya kamu cek itu ya. Oke. Oke, kita catat bahwa row keempat, periode keempat dan kolom kelima, shift 5 itu entry-nya 0. Ini karena bisa membingungkan karena shift 5 itu kan mulainya dari 10 sampai 1 gitu dan periode 4 dari 12 sampai 2. Jadi shift, jadi ada satu leg kosong gitu. Shift ini mengcover 1 jam pertama dari periode tapi tidak jam keduanya. Harus perlu diingatkan, perlu yakin bahwa coverage itu harus di set 0 karena shift 5 pegawai itu dipulang di pukul 1 dan tidak bisa memenuhi demand sepanjang jam kedua dari periode 4 gitu. Kita asumsikan bahwa nilai 1 dalam matriks itu mengindikasikan bahwa shift yang diberikan itu di-cover sepenuhnya. Ya, mengcover sepenuhnya periode waktu. Jadi nggak ada kosongnya walaupun sedikit gitu ya. Kalau kosong berarti 0 gitu dalam masalah ini. Untuk contohnya, untuk memperoleh kendala demand untuk periode ketiga, kita lihat baris ketiga dari matriks di 81. Kalikan entry-entry dalam baris ini dengan nilai dari XI yang berhubungan dengan shift yang diasosiasikan dengan kolom tertentu dan jumlah tertentu, maka diperoleh 1x1, 1x2 gitu ya, 1x3. Jadi kolom ketiga ya. 1 1 1 0 kemudian 1 dan 0 ini ya. Nih. Ya kita kalikan 1 nih. Nah, tuh.
lebih dari sama dengan 13. Ya, karena demand-nya 13. Atau ya karena 1x1 kita tulis aja. X1 yang nolnya nggak usah kita tulis lagi. Gitu. Nah, gitu ya. Dengan 13 adalah jumlah operator yang diperlukan selama periode ketiga. Gitu ya nih. Ini jadi ya 1x1 tambah x2 tambah x3 tambah x5. Ya nih. Lebih dari. Jadi harus sama dengan atau melebihi demand tadi aturannya ya. Sama dengan atau melebihi demand. Makanya lebih dari sama dengan. Itu ya. Kita tidak men-set kendala ini sebagai persamaan karena tidak mungkin menemukan nilai integer untuk jumlah operator yang tepat memenuhi semua kendala. Misal, kita perlu menjadwalkan staf untuk memenuhi level permintaan tinggi di periode pertama. Tapi jika demand-nya drop dalam periode kedua, kita bisa tinggalkan kapasitas yang kelebihan tersebut. Kenyataannya kalau kita ubah tanda tadi menjadi persamaan dan menyelesaikan dengan linggo, tidak akan diperoleh solusi visible. Akan tetapi kalau kita pakai lebih dari atau sama dengan, untuk kendala pasti ada solusi optimal yang meminimumkan biaya total. Sedemikian sehingga kombinasi terbaik dari operator itu akan ditemukan. Semua kendala akan terpenuhi dan beberapa kendala maksudnya di sini akan melebihi jika dan hanya jika tidak ada solusi biaya yang lebih rendah visible yang bisa ditemukan. Di sini apa namanya? Ini komennya integer tadi. Fungsi objektifnya ini sudah ada ini terdouble Ibu ya. Slack 8 ini. Yang di recall, jadi yang tadi keliru tulisan ini ada kurang ini. Dengan mengingat demand kendala untuk periode 3 dan diplug di dalam nilai optimal dari XI untuk mendapatkan 21 operator, sedangkan demand sama dengan 13. Gitu ya. Jadi setelah itu kita lihat ini model fungsi objektifnya ada tadi, kita jumlahkan semua 4 periode pertama kan 5, 6, dan periode shift maksudnya shift ke 5 dan 6 itu 70 nilainya ya kan, kita mau meminimumkan biaya hariannya. Kendalanya adalah X1 lebih dari sama dengan 3, karena tadi kan cuma di sini saja yang nilainya 1. Nah nih. Jadi X1 lebih dari sama dengan 3, X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 12, dan seterusnya. Nih, ditulis semuanya. Udah, kalau seperti itu tinggal di-solve-kan, maka dapat nilainya ini. Dan nilainya nih, X1 ada 9 operator, X2 jadi shift 2 ada 3 operator, shift 3 9, shift 4 5, shift 5 0, dan tidak ada operator di shift 6. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat penschedulan produksi. Banyak juga yang perusahaan itu perlukan adalah jadwal produksi. Jadi bukan cuma jadwal stafnya gitu ya untuk produknya. Misal ada perusahaan mobil mau menentukan jadwal produksi bulanannya sehingga memenuhi level permintaan target. Jadi kan mereka pasti punya target dong setiap bulan. Jadi mereka mau tahu maksimumnya berapa gitu ya, sehingga targetnya juga maksimum. Kemudian ada perusahaan pembotolan soda juga harus menentukan berapa banyak botol yang dari setiap ukuran soda untuk diproduksi. Masalah-masalah tadi adalah contoh area pemrograman matematis yang disebut dengan production scheduling, jadi penjadwalan produksinya. Ada contoh, ada International Product Inc. itu mau menentukan penjadwalan produksinya untuk 4 bulan ke depan. Ya, di kontrak mereka harus mensuplai, menyediakan bagian tertentu untuk bulan Oktober, November, Desember, Januari. Rate-nya masing-masing ada. Kemudian juga memproduksi di setiap bagian itu ada biaya $6 selama regular time dan $9 kalau overtime. Jadi regular time itu waktu biasa jadwal kerja, tapi overtime berarti di luar jam kerja, jadi waktu lembur. OT ini overtime itu waktu lembur.
Jadi berbeda ya tulisan tadi, ada yang overtime, ya, ada yang overtime. Nah, overtime. Tuh. Itu berbeda, overtime jadi sepanjang waktu gitu ya. Each overtime gitu ya. Kalau overtime yang ini itu berarti apa namanya? Lembur, off peak ya. Kalau mereka masih harus bekerja, itu jadi overtime. Kapasitas produksi bulanannya udah ada nih 10 dan 6.000 sepanjang regular dan overtime. Kemudian ada 2.000 unit yang bisa disimpan per bulan dengan biayanya 0,5 per unit. Ada 1.000 unit inventory. Dalam inventory berarti ada stok ya di ujung September dan haruslah sebesar 500 unit dalam inventory di akhir Januari. International product itu bisa memproduksi lebih sepanjang beberapa waktu dan menyimpan kelebihan tersebut untuk membantu memenuhi permintaan di masa datang selama bulan-bulan setelahnya. Mereka mau menentukan jadwal produksi yang meminimumkan biaya total dan tetap memenuhi demand permintaan. Formulasinya karena kita menggunakan standar algebraic, kita berarti perlu 3 step tadi, identifikasi dari variabel keputusan, kemudian kita menentukan fungsi objektif, dan yang ketiga kita menentukan kendalanya. Oke, pertama kita identifikasi dan definisikan variabel keputusan, gitu ya. Variabel keputusannya di sini menunjukkan jumlah unit yang diproduksi di jam reguler dan jam lembur selama bulan Oktober, November, Desember, dan Januari. Kita tahu XIJ itu jumlah unit yang diproduksi oleh tipe I, tipe produksi I di bulan J, gitu ya. Kalau I sama dengan 1 berarti regular time, dan 2 itu adalah overtime, gitu. J-nya bulannya, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita perlu ke variabel keputusan untuk inventory karena harusnya ditentukan juga IJ sama dengan inventory di akhir bulan J, itu artinya IJ. Setelah kita identifikasikan XIJ tadi jumlah yang mau diproduksi, kita formulasikan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya pastilah mau meminimumkan jumlah regular time-nya dan overtime, jadi jumlah produksi di waktu reguler dan waktu lembur, ya, jumlah biaya ya, biaya produksi, jumlah biaya produksi di jam biasa dan jam lembur ditambah biaya inventory. Jadi kita mau minimumkan juga biaya, gitu ya. Karena kita tidak tertarik dalam penentuan September, ya, produksi September J sama dengan 1 dan level inventory-nya, maka suku ini tidak diikut sertakan. Jadi ekspresinya dimulai dari 1-2 gitu ya. Jadi 1 nih regulernya dan 2 adalah overtime-nya. Jadi 1-2 1-3, jadi ada 2, jadi 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 2-3 gitu ya. 1 enggak diikutkan. Jadi I sama dengan J sama dengan 1 tidak diikut sertakan karena ini September. Gitu ya. I-nya adalah 1 dan 2. Ini regular time dan ini adalah overtime. Gitu ya. Masukkan, ini sudah dapat fungsi objektif. Sekarang kita lihat kendala. Kendala diperlukan untuk meyakinkan bahwa permintaan itu terpenuhi pada setiap bulan. Kendala ini juga menghitung inventory akhir pada setiap bulan. Grup kendala ini didasarkan atas hubungannya seperti ini. Jadi inventory awal ditambah produksinya akan dikurangi demand itu harus sama dengan inventory akhir. Jadi sisa stoknya di ujung inventory itu seberapa gitu. Dalam contoh ini ending inventory akhir dari bulan sebelumnya J-1 itu adalah
awal inventory awal untuk next month-nya, untuk bulan berikutnya gitu kan. Jadi ending inventory untuk bulan sebelumnya akan merupakan inventory awal dari bulan berikutnya gitu. Oleh karena itu inventory awal dari bulan J ya ditambah reguler ya. Jadi ditambah reguler dan overtime produksinya, ya, jadi produksi reguler dan OT-nya sepanjang bulan J tersebut akan sama dengan jumlah total produksi yang tersedia ya untuk memenuhi permintaan J. Selisih antara jumlah total produksi yang tersedia dan permintaan ya, jadi beda antara jumlah yang tersedia dengan permintaan atau selisihnya itu sama dengan inventory di akhir bulan J. Sekali lagi kita eliminasi bulan 1, bulan September karena tidak tertarik dalam perencanaan produksinya dan inventory levelnya. Inventory awal untuk September I1 dan ending inventory atau inventory akhir, persyaratan inventory akhir untuk Januari I5 juga dispesifikasikan gitu kan, pasti ada starting inventory-nya ada dan ending inventory untuk Januarinya juga ada, ujung-ujungnya pasti ada gitu ya. Dan juga batas atas dari level inventory untuk Oktober, November, dan Desember. Setelah memindahkan demand-nya di sisi kanan dan jadi demand-nya dipindahkan ke sisi kanan dan memindahkan ending inventory-nya ke kiri, maka jadi bentuknya seperti ini. Jadi inventory-nya di sini. Taruh gitu ya. I1 gitu berarti starting inventory di bulan September 1 ya. Gitu. Dan I5 itu berarti menunjukkan ending inventory di bulan Januari. Nih. Jadi kita tulis I1, I2, I2, I3 gitu kan harus dikurangi. Starting, ending gitu. Ini 1200 ini informasinya diberikan gitu. 1221, 1221 gitu. 1222, 1323 gitu kan. Itu setiap bentuknya harus seperti itu. Kemudian I1-nya 1000 ini diketahui, I2-nya harus kurang dari 2000, 2000 semuanya syaratnya diketahui. Kemudian tadi dibilang upper bound, batas atas juga harus ditempatkan pada produksi reguler dan produksi OT juga setiap bulan. Jadi ini ya 1-2-nya harus kurang dari berapa, ini diketahui juga. Tadi kan sudah diketahui angka ini konstantanya 6000 juga. Setelah itu reguler, jadi variabel reguler, variabel overtime, dan variabel inventory itu harus dinyatakan sebagai integer general, yaitu GIN. Ya, GIN. General Integer Comment. Linggonya ada, ini nama filenya yang sudah Ibu attach-kan formulasinya di sini. Nah ini, jadi ini kita mau meminimumkan ini. Kemudian kendalanya itu inventory balance-nya per bulan gitu ya. Setelah dipindahkan tadi, demand-nya ditaruh di kanan, inventory akhirnya ditaruh di kiri. Kemudian ini inventory awal dan akhirnya juga diketahui, upper bound-nya juga ada. Kemudian untuk inventory level ya, kemudian upper bound untuk regular production, jadi harus kurang dari itu, dan untuk overtime juga harus kurang dari, ya, jadi upper bound-nya harus kurang dari itu. Oke, ini tadi nilainya bahwa semua nilai X itu harus integer, termasuk juga ini I-nya, ya I2, I3, I4, gitu ya. Initial dan ending ini yang di dalamnya, jadi inventory condition-nya. Kalau diselesaikan ini lihat nilainya 10.000 gitu ya. Ini di sini lihat fungsi objektifnya menunjukkan biaya total minimumnya dapat seperti ini 362.750. Kemudian nilai variabel keputusannya kalau kita cek bahwa kita harus memproduksi 10.000 unit setiap bulan, tidak termasuk September ya nih. Jadi setiap bulan harus 10.000 nih. Ya.
2345 ya kan. Kemudian di jam reguler. Kenapa? Karena satu ya, kodenya satu nih. 1111 dan masing-masing berbeda. Ini di bulan 3, di bulan 345 ini lain-lain, ada 500, 6.000, 6.000 gitu ya. Jadi ini 1.000 unit di bulan Oktober untuk overtime, 500 di bulan November dan 6.000 di bulan Desember dan Januari. Ya, seperti itu. Kita lihat berikutnya aplikasi finansial keuangan, yaitu masalah portofolio. Di sini banyak perusahaan, bahkan individual, bukan hanya perusahaan, juga merasakan pentingnya bagaimana menginvestasikan uangnya. Pendekatannya dalam memilih portofolio investasi, investment itu untuk menspesifikasikan minimum yang diperbolehkan. Ya, jadi minimum expected return yang diperbolehkan dan menentukan portofolio dengan variansi yang minimum yang mempertahankan expected return ini. Dengan meragamkan expected return yang minimum yang diperbolehkan, investor bisa peroleh dan bisa membandingkan beberapa portofolio yang diinginkannya. Itulah yang namanya pendekatannya adalah Markowitz portfolio model atau model portofolio Markowitz. Gitu ya. Kita lihat di sini keterangannya. Pertama ini ada beberapa studinya, bisa dicari. Data bisa dikumpulkan sepanjang waktu untuk menghitung expected return pada setiap investasi dan juga variansi dari portofolio. Variansi dari portofolio itu merupakan jumlah dari variansi investment individual ditambah pengukuran bagaimana setiap pasangan investment itu cenderung bergerak bersama. Untuk menghitung variansi total dari portofolio, kita harus tentukan covariance matrix. Jadi matriks covariance dari investment yang terdiri dari portofolio. Di sini misalnya ada investor yang mengumpulkan rate return untuk 3 investment. Ya. Jadi rate dari 3 investment, ini 1, 2, 3, sepanjang 6 bulan terakhir nih. Investor mau menginvestasikan $100 dalam ribu ya, berarti $100.000 dan mau return portofolio setidaknya 6,5%. Tambahan untuk alasan diversifikasi setidaknya ada $50 harus ditempatkan di investment 1 dan atau 2. Investor berharap mau menentukan jumlah yang harus ditempatkan pada setiap 3 investment sehingga bisa meminimumkan variansi total dari portofolio untuk mencapai expected return minimum dan kendala diversifikasi. Formulasinya sebagai berikut, kita identifikasi dan definisikan variabel keputusan adalah XI, jumlah uang yang ditempatkan di investment I, yaitu 1, 2, 3. Kemudian memformulasikan fungsi objektif, mau meminimumkan variansi total dari portofolio. Nilai matriks koefisien menunjukkan derajat variasi antara setiap pasangan investment. Di sini kita misalkan VIJ, yaitu covariance antara investment I dan J. Setiap nilai covariance haruslah diboboti dengan ada jumlah yang sejumlah. Ada jumlah ya yang ditempatkan di kedua investment yang mengkontribusi nilai tersebut. Karena ada 3 investment, maka akan ada 9 matriks covarian. Ya, gitu. Ada 3 investasinya. Dengan menggunakan data return investment, suku covarian bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Kita mulai menghitung rata-rata dari setiap data return investment sebagai berikut. Ini average yang dihitung. Rata ya. Jadi jumlahkan semua dibagi 6. Oke, kemudian kita hitung terms dari matriks covarian. Perlu diingat dari
topik statistik, kita bisa hitung matrik kovarian dengan menggunakan dua prosedur langkah. Pertama, kita hitung error dulu untuk setiap investment yang didefinisikan sebagai return investment dikurang average. Jadi kita kurangi dengan average-nya ya. Jadi investment itu tadi misalnya tuh 0,07 dikurang 0,06, 333 ini dikurangi ini dan seterusnya dapat ini. Jadi return average return ya, return dikurang average return dan semuanya. Jadi masing-masing investasi itu untuk mengetahui error termnya. Jadi di sini dalam memformulasikan ke masalah linggo kita tidak bisa serta-merta langsung masukkan linggonya gitu. Jadi ada sedikit perhitungan dulu dari kita. Nah, akan ada sistem untuk setiap investasi ya, ini ada sistem gitu. Kedua, itu pertanyaan pertama kita tadi error termnya, yang kedua kita ambil setiap pasangan investment dan cross multiply, jadi kali silang error term untuk corresponding periode dan rata-ratakan resultnya, rata-ratakan hasilnya. Setiap rata-rata adalah term dalam matrik kovarian. Karena kita mau mengambil semua kombinasi dari pasangan, hasilnya haruslah 3 kali 3, matriks 3 kali 3 ya. Yakni cross term matriknya dari I1 ke I1 gitu ya. Kemudian I1 ke I2 gitu, I1 ke I3, I2 ke I1. Balik-balik ya, I2 ke I2, I2 ke I3, I3 I1. Jadi ini lihat. Jadi ke 1, ke 2, ke 3, kemudian 2 juga ke 1. Karena perkalian pasti berbeda nilainya gitu ya. 22, 23, kemudian 31, 32 dan 33. Variansi dari return investment individual muncul sepanjang diagonal matriks ya, diagonal utama matriks. Juga matriknya simetrik sepanjang diagonal utama. Misalnya 12 jadi 21 juga. Oleh karena itu daripada kita memasukkan 21 dalam fungsi objektif, kita dobelkan saja 12 terms gitu. Karena apa? Karena 21 sama dengan 12. Jadi kita kalikan 2 saja, nggak usah ditulis 21 kemudian ada juga 12 gitu maksudnya. Ya. Nih, kovarian matrik pertama tadi ya, kalau dikali silangkan, dijumlahkan kemudian ya. Kita ambil ini cross multiply ya, jadi error term tadi dan di average diambil rata-ratanya. Jadi masing-masing ini kita kali silangkan, kemudian kita apa namanya? Kita ambil rata-ratanya. Rata-rata semuanya kali kemudian kita ambil tambahkan. Ya, bagi 6 juga. Gitu ya. Jadi dapat ini, coba dicek sendiri ya. Nih. Matrik kovariannya 11, 12, 13 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan tadi 12 dan 21 sama nilainya ini kan. Nih, jadi dia matriknya simetrik. Gitu. Jadi mudah. Jadi kita ngerjakan satu kali aja gitu. Ini dengan ini dengan ini. Gitu ya. Maka fungsi objektifnya adalah jumlah dari semua kombinasi investment yang mungkin. Jadi V11X1, V11X1, V2 ya 2 kali ya, karena tadi 2 kali kan biar kita nggak buat 2 kali V21 karena V21 nggak ada di sini kan ya, V21 nggak ada jadi nggak perlu dibuat V21 dan V12 jadi 2 kali aja. X1, X2 gitu ya. Kalau ini juga 2 kali gitu ya, 2 V2, X2, X2. Kemudian 13 juga 2 kali, 23, 32, 13, 31 gitu ya. 33 1 kali, 11 1 kali. Ini 22. Ini kenapa 22 ya? Harusnya 1 kali juga dong. Ya enggak? Karena ini double. Kenapa 22? 22 ya dengan 22 di sini. 1 kali ini aja. Ini 1 kali aja ya. Ya, karena 1 kali aja pasangannya.
22 nih satu kali. Tuh, gitu ya. Coba nanti kita cek. Sekarang substitusikan kovarian, nilai kovarian ini ke ekspresi untuk memperoleh bentuk finalnya. Jadi kita tahu ini 0,0 ini kan ya. Nah, 2 kali. Kemudian 2 ini ya, kemudian ya 1 kali aja, ini keliru tulis ini 1 ya. Nih. Terus masukkan semua nilai-nilai ini ke sini, kemudian ke sini. Ya. Udah dapat fungsi objektif, kita mau formulasikan kendalanya. Ada 3 kendala dalam formulasi kita. Pertama kita lihat dulu kendalanya adalah bahwa return portofolio rata-rata itu haruslah kurang dari 6,5% untuk $100 atau 6,5. Ya, jadi ini 1, ini 2x3 harus lebih dari sama dengan 6,5 ya. Jadi return portofolio rata-ratanya. Nah ini. Itu harus lebih dari itu. Nah, yang kedua jumlah investasi total itu harus sama dengan jumlah yang tersedia, amount-nya totalnya yang tersedia. Jadi harus 100. Kemudian yang ketiga, jumlah yang ditempatkan pada investment 1-2 itu harus kurang dari 50% dari jumlah yang tersedia atau 50 berarti ini ya sekurang-kurangnya berarti lebih dari sama dengan. Jadi paling kecil 50. Jadi harus lebih dari 50 atau sama dengan. Oke, sehingga fungsi objektif kita udah dapet ya, minimumnya ini tadi udah ada. Ya, kemudian kendalanya tadi ada 3 ya kan, kendalanya 1, 2 dan 3. Sudah selesaikan, dapat nih 1 investment 1, 2, 3-nya. Gitu ya. Karena fungsi objektif adalah non-linear order 2, ini fungsi objektifnya non-linear order 2 ya. Kenapa dari tahunnya dari mana nih? Ini lihat nih. Ada perkalian variabel di antaranya. Jadi adalah order 2. Semuanya kuadrat gitu ya. Maka dibilang order 2 untuk fungsi objektifnya. Maka tapi kendalanya linear. Ingat, contoh masalah pemrograman kuadratik di pengantar optimasi itu akan disebut dengan masalah pemrograman kuadratik kalau fungsi objektifnya non-linear tapi kendalanya linear. Tapi klasifikasi secara umumnya termasuk masalah non-linear programming. Ya, karena apa? Salah satu kendala ataupun fungsi objektifnya ada yang non-linear, maka sudah diklasifikasikan sebagai masalah non-linear. Tapi ada lebih khusus lagi, definisinya khusus yang fungsi objektifnya non-linear, tapi kendalanya linear, maka merupakan bentuk masalah pemrograman kuadratik. Non-linear yang order 2 saja, tapi ya kalau bukan order 2 berarti bukan. Berarti polinomial yang order 2. Gitu ya. Nggak juga polinomial ya, ordernya 2 saja, bukan polinomial. Ini semuanya order 2, nggak ada yang ordernya lebih dari kurang dari 2. Gitu ya. Di sini kita lihat fungsi objektifnya itu menunjukkan variansi portofolio totalnya ada 5,933 dan dari nilai 3 investment bahwa harus menginvestasikan 33.333 nih ya kan. Ini kan 33,3 ya, tapi kan tadi dikali 1000 ya. Gitu. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nih 33.000. Ini hati-hati koma. Koma dalam bahasa Inggris, titik dalam bahasa Inggris berarti koma gitu kan. Sedangkan koma dalam bahasa Inggris berarti ribuan. Jangan keliru. Kalau kalian harus menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, berarti harus diperhatikan betul-betul antara titik dan koma. Di dalam linggo juga kalau koma seperti ini pun diperbolehkan, karena ini artinya apa? Artinya ini 0,061667. Mau dibuat 0 titik pun boleh, atau langsung titik pun juga nggak apa-apa, sama aja. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian kita lihat masalah pembajetan, masalah anggaran modal, gitu ya, masalah anggaran modal dan extension-nya. Anggaran modal ini berhubungan dengan keputusan investment, akan tetapi masalah anggaran modal itu berfokus pada keputusan investment yang dibuat
pada horizon perencanaan, dampak horizon, dibuat pada ke profit ya, keuntungan masa datang dari dampak horizon planning, perencanaan horizon. Misal ada contoh di sini, ada perusahaan mau menginvestasikan beragam proyek yang memiliki persyaratan modal yang beragam juga sepanjang 4 tahun berikutnya. Karena ada keterbatasan dalam sumber daya, Apex itu harus memilih mix dari proyek yang optimal. Diasumsikan proyeknya independen dari satu sama lain sehubungan dengan kapital atau modal yang diperlukan dan return atau keuntungan yang diperoleh. PV, present value, jadi present value yang diestimasikan dari proyek, kemudian syarat modal dan fund modal yang tersedia ada di tabel ini. Jadi capital required per year-nya, modal yang diperlukannya, ini PV-nya, gitu ya. Untuk proyek 4 proyek ini, dan ini fund kapital yang tersedia. Formulasinya dari 3 step secara aljabar itu. Pertama, identifikasi, yaitu apakah biaya proyek itu didanai atau tidak. Karena proyeknya ada 4, maka kita punya XI dan bernilai 1 kalau didanai, kalau 0 tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi objektif kita adalah memaksimumkan present value-nya sepanjang project. Berarti tinggal tambahkan 90x1, 40, 10, 37. Gitu ya. Kemudian formulasikan kendala. Kendala untuk setiap tahun menunjukkan biaya total dari modal yang dikonsumsi untuk proyek yang didanai itu tidak boleh melebihi dana yang tersedia pada tahun tersebut. Kita juga tunjukkan bahwa variabel keputusan XI adalah binary integer karena dia proyek yang didanai atau tidak. Jadi 1, ini tadi keterangannya 1 didanai tidak, berarti dia bernilai binary bin. Kendalanya berarti 15x1 tambah 10x2 ini dan seterusnya ya, 10x2 ini kan x1, x2, x3, x4 gitu ya. Harus kurang dari sama dengan 40 gitu ya, present value-nya ya. Nih. Ini harus ke sini. 40 40-nya yang lain ya yang diketahui ya. Wah nih. Kapitalnya tadi. Nah, jadi harus kurang dari kapitalnya, nggak boleh melebihi. Bin-nya seperti itu. Kemudian di keterangannya, fungsi objektif menunjukkan bahwa total present value total optimalnya adalah 140. Di sini lihat ini kita bisa tahu dari solusi Linggo bahwa 3 yang pertama nilainya 1, jadi X1, X2, X3 nilainya 1, dan yang keempat 0. Oleh karena itu kita mau investasinya ke proyek 1, 2, 3 saja. Ada nilai slack sebesar 15 untuk baris ketiga itu menunjukkan bahwa $15 dari modal yang tersedia di tahun kedua itu tidak dikonsumsi oleh mix dari funded project yang optimal. Nah, ini di baris ketiga ada 15. Ya. Ini nilainya. Ini ya tadi maksimumnya, kendalanya tadi ya, kendala kapitalnya, dan berikutnya ini karena kita mau nilainya 1 atau 0, jadi kita buat bin. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke perluasan dari masalah penganggaran modal. Kita pertimbangkan 3 perluasan dari masalah ini yang mendefinisikan hubungan yang khusus antara variabel keputusan. Dari 3 perluasan ini bisa diaplikasikan ke masalah pemrograman matematis lainnya, di mana variabel keputusan itu bernilai biner. Variasi pertama itu disebut dengan multiple choice constraint, jadi kendala pilihan ganda. Misalkan ada tambahan dari project ekspansi warehouse X2, yaitu Apex itu mempertimbangkan 2 project perluasan warehouse tambahan X5, X6.
Misalkan salah satu dari warehouse tersebut harus diekspand, diperluas karena ada demand yang meningkat. Tapi tidak cukup, ada demand yang tidak cukup untuk memperbolehkan ekspansinya lebih dari salah satu dari 3 warehouse tersebut. Jadi, kendala pilihan ganda tambahannya ya diperlukan untuk situasi ini. Jadi X2 ditambah X5, X6 sama dengan 1. Gitu ya. Jadi akan ada 1. Kalau X2 1 berarti X5 dan X6 pasti 0 dan yang lainnya. Karena jumlah dari 3 biner ini harus 1, jadi duanya harus ada 0. Tidak mungkin X2 1, X5 juga 1. Pasti X5 dan X6-nya 0. Dan salah satunya harus 1. Persamaan ini jadinya apa? Menjamin bahwa tepat satu proyek ekspansi warehouse itu diterima. Kita bisa ngubah sedikit situasi dengan menyatakan bahwa kita mau mengekspan paling banyak 1. Kalau paling banyak 1 berarti kurang dari sama dengan 1. Berarti bisa 1 ada yang diekspan atau semuanya tidak ada yang diekspan. Bedanya yang pertama dengan yang terakhir ini adalah diperbolehkan tidak mengekspan sebarang warehouse. Jadi kalau nilainya ternyata kalau ini kurang dari, kalau ini sama dengan ya, pasti ada salah satunya X2 atau X5 atau X6 itu yang bernilai 1. Pasti ada. Tapi kalau dia kurang dari sama dengan, artinya apa? Boleh X2 sama dengan X5, sama dengan X6, sama dengan 0. Ya, jadi tidak mengekspan sebarang warehouse. Oleh karena itu, gantikan sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Seperti itu. Jadi kendala ini menjamin bahwa paling banyak 1 warehouse expansion project-nya accepted, diterima. Jadi project ekspansi warehouse-nya 1 diterima. Itu yang pertama. Kemudian ekstensi yang kedua disebut dengan K di luar N alternatif. Misal kita harus menerima 2 dari project warehouse. Ya. Dengan menggunakan logika yang sama di contoh pertama tadi bahwa jumlah dari 3 biner haruslah 2. Kalau at most ya gitu ya. Jadi tepat, kalau ini tepat 2. Kalau kita no more than 2 gitu ya, at most 2 atau no more than 2, tidak lebih dari 2 atau paling banyak 2, berarti kita kurang dari sama dengan. Ya. Ekstensi yang ketiga yang disebut dengan conditional constraint, jadi kendala kondisional, kendala persyaratan. Misalnya kita mau memodelkan situasi di mana penerimaan satu proyek itu bersyarat, asalkan penerimaan proyek lainnya. Secara spesifik, misalnya kita tidak akan memperluas warehouse 2 kecuali warehouse X2 kecuali plant atau pabrik X1 itu di-expand. Banyak mahasiswa menemukan tipe kendala ini lebih susah diselesaikan untuk dimodelkan. Kadang-kadang kita lebih berguna kalau kita gunakan statement if then untuk memetakan possibility atau kemungkinannya. Misal untuk kendala persyaratan ya kendala kondisional ini bisa diinterpretasikan sebagai berikut. Jika X1 sama dengan 0, maka X2 juga sama dengan 0. Tapi jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya bisa 0, bisa 1. Gitu. Maka bisa dibuat seperti ini ya kan. Kalau X1-nya 0, X2 pasti 0 gitu kan. Tapi karena nggak mungkin lebih dari 1 gitu kan, kalau sudah X1-nya sama dengan 1 nggak mungkin lebih dari 1, pasti yang muncul adalah 0. Tapi kalau apa namanya, kalau ini 0 ya, kalau ini 0 ya bisanya cuma 0 gitu. Tapi kalau X1-nya 1, kalau X1-nya 1, X2-nya bisa 0, bisa 1 gitu ya, kurang darinya gitu. Tapi kalau ini 0 ya pasti 0 gitu ya. Jadi kondisi kendalanya yang dikembangkan adalah berbentuk seperti ini, X2 kurang dari sama dengan X1.
ahli yang memodelkan itu harus selalu ngecek bahwa kendala yang disarankan itu harus selalu memenuhi kondisi yang dinyatakan. Misalnya di kasus sekarang, jika X1-nya sama dengan 0, kendalanya disederhanakan menjadi X2-nya kurang dari sama dengan 0 aja ditulis gitu, nggak usah kurang dari sama dengan X1 kalau sudah dapat X1-nya sama dengan 0, yang artinya bahwa X2 itu haruslah sama dengan 0 gitu ya. Kalau X1-nya 0 ya jadi X2-nya juga 0 gitu. Nggak akan mungkin negatif kan, tidak diperbolehkan negatif. Jika X2-nya sama dengan 1, kendalanya bisa disederhanakan menjadi X2 kurang dari sama dengan 1. Artinya bahwa X2 bisa 1, bisa 0 gitu. Kita lihat kedua kondisi ini akan terpenuhi pada kendala ini. Jika persyaratannya diubah untuk memenuhi ekspansi warehouse, itu diterima jika pembentukan proyek ekspansinya itu diterima dan sebaliknya, maka kendalanya X2 sama dengan X1. Ya, kalau dia accepted, jika plan-nya ini juga di accepted, maka sama gitu. X2 sama dengan X1 atau X1 sama dengan X2. Ya, kendala ini menunjukkan bahwa berapapun nilai X1 mengasumsikan S2, maka haruslah memiliki nilai yang sama. Dalam bahasa Inggris secara sederhananya, kita tidak akan mengexpand plan X1 ya, tidak akan mengexpand the plan. Oh sorry, X1 itu plannya ya. Jadi kita tidak akan mengexpand plan kalau kita tidak mengexpand warehouse-nya. Gitu artinya ya. Tetapi kita akan mengexpand plan, maka kita juga harus mengexpand warehouse ya. Jadi kalau kita tidak mengexpand, maka kita tidak dapat mengexpand warehouse. Kebalikannya, kalau kita mengexpand plan X1, maka kita haruslah mengexpand warehouse. Ya, bahasa Indonesianya. Kemudian kita lihat aplikasi pemasaran. Oke, sebentar. Oke, kita lihat aplikasi pemasaran media selection. Seleksi media. Manajer pemasaran kadang-kadang harus dihadapkan ke masalah memutuskan bagaimana mengalokasikan budget periklanan untuk beragam media iklan. Media alternatif termasuknya televisi, radio, surat kabar, majalah, dan mail surat secara langsung. Keefektifan media berhubungan dengan jumlah konsumen potensial yang dicapai. Kemudian berhubungan juga dengan kualitas keterbukaan media dan frekuensi dari terbuka adanya media tersebut. Pembatasan dihubungkan dengan budget pasti, anggaran advertising, anggaran periklanan yang tersedia, dan kesediaan media tersebut, dan beragam policy, kebijakan yang beragam. Di sini ada contoh di mana Western Company mau memutuskan bagaimana mengalokasikan terbaik dari anggaran periklanan mingguannya dalam mempromosikan produk perawatan lantai yang baru ya. Di sini Department Advertising-nya telah mengumpulkan data di sini yang tersedia. Jadi cost ini ada biaya cost-nya, reach-nya, quality, max, dan min-nya. Gitu ya. New floor, jadi produk perawatan lantai
lantai atau ya lantai bangunan ya, lantai keberapa gitu. Nah, ini daytime-nya, radio, newspaper-nya, medianya. Daytime TV harian dan radio itu memiliki 30 detik slot ya, dan daily newspaper memiliki 1,5 halaman advertising-nya ya kan. Capaian di sini adalah ukuran audience ya, yang diestimasi untuk setiap ads. Jadi 10.000 orang misalnya, dan kualitas adalah assessment. Jadi penilaian Western dari nilai relatif dari satu iklan di setiap media. Gitu ya. Mana tadi estimated the reach ininya. Ya. Kemudian Western yang quality nih. Quality itu menunjukkan penilaian Western-nya. Kemudian Western mau memaksimumkan kualitas exposure-nya, gitu ya, kemunculannya, dan mencapai setidaknya 100.000 konsumen, dan tetap berada dalam budget advertising mingguannya 20.000. Formulasinya kita lihat yang pertama, identifikasinya yaitu jumlah slot untuk mengalokasikan basis mingguan pada setiap media advertising, yaitu XI, jumlah slot untuk media advertising I-nya 1, 2, 3, satunya daytime TV, 2-nya daytime radio, dan 3 adalah daily newspaper. Gitu ya. Kemudian kita formulasikan fungsi objektif. Fungsi objektif kita mau memaksimumkan. Kita kan mau memaksimumkan nih, bukan meminimumkan. Kalau minimumkan biaya. Kita memaksimumkan kualitas exposure totalnya yang diperoleh dari semua slot advertising yang didanai. Jadi 60x1, 35x2 misalnya nih. Nih. Ya, dari kualitasnya. Gitu ya. 60, 35, 45. Nah, tuh, dari quality ya. Kemudian kita formulasikan kendala. Kendala diperlukan untuk menjamin bahwa budgetnya itu tidak akan pernah melebihi dan target konsumen juga terpenuhi. Oleh karena itu, kendalanya di set, yaitu bilangan maksimum dan minimum dari slot advertising untuk setiap advertising media. GIN, ya, @GIN itu diperlukan untuk menjamin bahwa nilainya XI integer. Jadi kita punya kendalanya secara lengkap adalah budget ini tidak melebihi budget, dan capaiannya melebihi dari 100.000, kemudian max min slotnya X1-nya harus lebih dari 5, dan ini 14 sesuai dengan tabel ya, nih. Itu ya, max slot min slotnya. Nih. GIN X1, X2, X3. Sehingga masalah linggonya di sini kita lihat nih, ada 6 untuk daytime TV, ada 20 untuk daytime advertise, apa tadi? Lupa Ibu. Nih, daytime radio dan daily newspaper-nya ada sebesar 7. Kita yang paling banyak berarti di daytime radio. Gitu, dengan jumlahnya 1375. Artinya apa ini? Solusinya untuk mendanai 6 TV gitu ya. 6 TV, kemudian 20 radio, 7 newspaper advertisement setiap minggunya untuk exposure quality totalnya 1375. Jadi exposure dari quality totalnya. Formulasi alternatifnya bisa juga mau meminimumkan level exposure quality dan memaksimumkan total reach. Ya, nah ini bisa juga di details for making changes are left to the reader. Jadi coba kamu pikirkan sendiri. Kalau kita mau memformulasikan minimum level exposure quality-nya dan memaksimumkan total reach. Jadi nanti ada di fungsi objektifnya berarti kita tambahkan dan kita kurangkan kalau kita mau meminimumkan total exposure-nya. Coba dipikirkan sendiri. Ya, ini tadi objektif max exposure tadi ini.
Ya, objektifnya mau memaksimumkan, karena memaksimumkan jadi maksimum, ini kendalanya tadi ada. Dan ini max min slotnya, kemudian nilainya. Ya. Kemudian masalah berikutnya yaitu alokasi space floor, jadi ruang lantai, gitu ya. Secara periodik, department store itu akan merealokasikan ruang floor-nya itu, lantainya untuk sepanjang departemennya. Satu pendekatannya adalah mengaproksimasi rata-rata profit, ya, keuntungan per meter persegi per tahun untuk setiap departemennya sebagai fungsi linier dari ruang alokasi. Tujuannya adalah menentukan alokasi sehingga memaksimumkan profit totalnya. Seperti masalah portofolio, masalah alokasi space, floor, ini adalah masalah lain dari masalah NLP, non-linear programming, yang disebut dengan masalah kuadratik. Di sini ada contoh di mana store toko memiliki dua departemen, namanya no-name dan designer. Department manager departemen tersebut diminta untuk memberikan dua estimasi dari profit tahunan per meter persegi sebagai fungsi dari bilangan maksimum dan minimum dari jumlah maksimum dan jumlah minimum dari meter persegi teralokasi seperti ini. Untuk no-name-nya, square meter space-nya, square meter per tahunnya, dan ini designer dan ini datanya. Asumsikan ada 65 meter persegi untuk dialokasikan. Lebih lanjut, setiap departemen akan mengalokasikan sekurang-kurangnya tidak keduanya dari space yang minimum atau lebih dari space yang maksimum gitu ya. Jadi tidak mengalokasikan kalau dia kurang dari space minimum dan tidak akan mengalokasikan juga kalau lebih dari maksimum space-nya. Manajemen berharap dapat memutuskan bagaimana mengalokasikan space atau tempat atau ruang untuk memaksimumkan profit total. Formulasinya adalah sebagai berikut. Identifikasi kita punya XI, yaitu jumlah space yang dialokasikan di dua departemen, yaitu I tadi adalah no-name dan dua adalah designer. Ya, kita formulasikan fungsi objektif. Kita asumsikan profit per square meter itu linear antara space minimum dan space maksimum yang dialokasikan pada departemen. Oleh karena itu, rate dari profit change, perubahan profit per square meter itu sama dengan change atau perubahan dalam profit dibagi perubahan dalam space alokasi seperti ditunjukkan di gambar 87 untuk departemen no-name. Profit change-nya adalah 12.000 ya, yaitu rate dari profit change per square meternya ya sama dengan change dalam profit dibagi change dalam allocated, jadi selisih-selisihnya. Ya. 12.000 dikurang 5.000 per 9/50. Jadi profit change, namanya kalau ada change berarti selisihnya, gitu, perubahan per square meternya sama dengan perubahan dalam profit. Jadi profitnya dari 12.000 dikurang 5.000, ini perubahannya. Nanti ini juga gitu ya, 12.000 dikurang 5.000 per 9 dikurang 50. Ini kurang ini per ini kurang ini. Ya, gitu. Jadi min 170 per square meter yang dialokasikan sepanjang alokasi space minimum dari 9. Yakni jika 10 meter space dialokasikan ke no-name department, maka profit per square meter adalah 12.000 dikurang 170 ini. Dari sebelah sini. Gitu kalau misalkan seperti itu. Nah, ini slope. Jadi sebenarnya itu slope yang kita cari itu tadi. Jadi namanya sudah menentukan rate of change, jadi rata-rata perubahan dari profit per meter untuk no-name department yang tadi ya. Kurangan seperti itu. Oke. Kemudian oleh karena itu profit per square meter untuk no-name adalah profit maksimum per square meter 12.000 dikurang 170,73 kali
jumlah space yang dialokasikan pada minimum 9. Jadi kita tulis nih X1 min 9. Nih 120 ya. Maksimum profitnya dikurangi 170 kali dari jumlah yang dialokasikan. Terus seperti itu. Profit change untuk designer berarti ini tadi 15.000 per 4.000 dikurang ini adalah ini, berarti profit per square-nya di seperti ini juga mirip. Total profit, sehingga total profit yang diperoleh dengan mengalihkan profit per square meter dengan X1 untuk setiap departemen dan tambahkan jumlahnya. Tambahkan hasilnya, sorry. Karena profit total per square meter adalah fungsi X1 dan dikalikan dengan XI, maka hasilnya jadi kuadratik. Jadi X1 dikurang X1, X2 dikurang X2. Gitu ya. X1 min 9 dikali X1 sendiri. Gitu. X2 min ini kalikan ini. Ya. Dikalikan dikurang 12, kalikan ini dikurang 9, kalikan. Maka ini ada perkalian ini dengan ini jadi kuadratik. Ini juga perkalian ini kuadratik. Tuh, itu baru fungsi objektif kita. Sekarang bagaimana kendalanya? Jumlah dari space yang dialokasikan pada kedua departemen itu harus sama dengan space yang tersedia. Juga kendala men-set jumlah maksimum dan minimum space yang bisa dialokasikan untuk setiap departemen. Maka jadi X1 plus X2 harus 65 yang diketahui dan min max space yang diperolehkan sesuai dengan data tadi juga gitu. 9 dan nih. Nah 50 12 45 ya min max space-nya. Semua informasi sudah ada, sekarang kita masukkan ke linggonya. Jadi maksimum kita ini udah ada. Kemudian available space-nya adalah ini gitu ya. Kemudian min max-nya ini dan diselesaikan berarti ini dapatnya. 37 dan 27. Jadi kalau menurut penjelasannya nih ada senilai segitu. Jadi kalau menurut ininya jumlah space yang dialokasikan ya. Jadi jumlah space yang dialokasikan untuk non-name itu adalah sebesar 37,5 square meter dan ini jumlah space untuk dialokasikan untuk desainer adalah 27,4 square meter. Ya, dengan jumlah ininya seperti ini. Oke. Itu bagian yang kita bahas hari ini. Jadi materi ke-6, pertemuan ke-9 dengan ke-11 topiknya mirip, cuma pemodelannya berbeda. Satu pemodelannya secara linggo modeling yang di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-11 dengan menggunakan standar algebraic linggo. Ya. Kemudian yang kemarin adalah transportasi menggunakan standar algebraic. Gitu ya. Nanti pelajari dengan baik ujiannya. Untuk daftar hadirnya akan Ibu buka 1 jam sebelumnya. Jadi Ibu sudah buka dari jam 7 sampai jam 8 untuk kalian tanda tangan, daftar hadir, kuis di hari Sabtu tersebut. Pukul 8 akan dimulai kuisnya. Oke, ketentuannya semuanya ada di dalam petunjuk itu. Tadi langsung sambil dibaca cepat, tapi bisa dipahami juga dengan cepat. Ya, itu saja materi dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi